Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PKS Go PKS Go. Bersama saya Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, teman bincang diskusi di PKS Podcast yang sangat luar biasa. Senior saya di Universitas Indonesia, guru saya juga di bidang politik. Beliau adalah seorang profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Firman Nur. Selamat datang, Profesor Firman Nur. Terima kasih. Saya panggil lebih akrab biar panggilan Mas aja ya. Oke, siap. Oke, Mas Firman. Siap. Ya. Terima kasih nih Mas Firman sudah hadir di podcast kami. Terima kasih sudah ngundang juga. Ini podcast kami ini masih baru sebenarnya. Kemarin perdana kami coba dengan Bapak Presiden PKS Ahmad Saihu dan respon audiensnya banyak gitu ya. Ditanya lagi, kapan lagi nih podcast, kapan lagi nih gitu kan. Dan ternyata antusias, tentu kami merespon lah ya aspirasi dari para yang menyimak ya, terutama audiens PKS TV. Jadi ini akan ditayangkan di PKS TV yang ditonton oleh para ya kader, simpatisan dan pecinta PKS TV di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, kan kita memiliki simpatisan yang cukup banyak juga di berbagai belahan dunia, Prof. Dan semoga PKS Podcast ini akan menjadi sebuah hiburan, informasi dan edukasi ya buat para penonton PKS TV. Kira-kira begitu, Prof. Ya, selamat atas adanya PKS Podcast ini ya. Iya. Semoga lanjut terus. Terima kasih, Prof. Nah, ini saya ini kalau ketemu sama Mas Firman Nur ini luar biasa ini. Satu, ingat lagi dulu waktu masih di kampus di UI ya. Saya juga alumni UI tapi saya beda fakultas gitu. Saya di Fakultas Ekonomi dulu, Prof. Fakultas Ekonomi, walaupun S2 saya juga FISIP juga sebenarnya. Jadi campuran gitu ya. Kalau Prof Firman Nur ini dulu di FISIP ilmu politik ya, Prof ya. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke topik diskusi kita nih, Prof, bisa cerita nih. Ya. Dulu lahir di Jakarta ya. Ya, mungkin bisa cerita masa kecil, sekolah sampai kuliah. Ya, saya lahir di Jakarta di Bilangan Grogol, Jakarta Barat. Saya masuk SD swasta, SD Sumbangsih. Kemudian SMP saya masuk SMP 88 Jakarta Barat. Di situ saya bertemu Alia Rohali. Oh, iya, dan saya sempat sebangku dengan dia. Sebangku. Waduh. Berapa hari gitu ketika hari-hari pertama gitu ya, masuk kelas gitu, kemudian diatur lagi. Tapi saya sempat satu bangku dengan Alia Rohali. Kalau ketemu pasti inget lah ya pasti ya. Mudah-mudahan. Soalnya teman sebangku masa nggak inget. Soalnya mungkin saya dalam bayangan Alia ya itulah di antara teman-temannya saya yang biasa-biasa banget gitu kan. Oh iya. Ya, nggak nyangka akan jadi profesor ya. Tapi saya kira ingat karena pertemuan terakhir pada saat reuni saya ketemu lagi dengan Alia. Oh, dia masih ingat juga alhamdulillah. Kemudian saya di SMA di Kemanggisan, SMA 78. Ini Jakarta asli banget nih. Lahir sekolah di Jakarta ya. Jakarta Barat lagi ya. Oh, Jakarta Barat ya. Spesialis Jakarta Barat. Kemudian setelah itu saya ke Depok di UI. Iya. Berarti tinggal di Jakarta Barat banyak berinteraksi dengan saudara-saudara kita etnis Tionghoa ya? Iya, betul. Jadi saya tinggal di Jalan Dr. Susilo, itu di belakang Terminal Grogol. Dan kebetulan kami yang non-Chinese itu minoritas. Bisa dihitunglah beberapa rumah ya. Selebihnya mayoritas Chinese. Dan itulah kenapa seumur hidup saya tinggal di Grogol itu selalu ketua RT-nya Chinese. Oh gitu ya. Jadi belum pernah tuh dapat RT yang non-Chinese gitu. Dan kami berinteraksi dengan baik gitu ya. Jadi image tentang diskriminasi dan intoleransi nggak ada itu ya? Iya, berdasarkan pengalaman saya dari kecil sampai SMA, kita sangat welcome, mereka juga sangat baik ya, dan kami berinteraksi dengan baik begitu ya, tidak mempermasalahkan masalah background kita ya, background apakah Chinese non Chinese, tidak, kita guyup aja begitu. Guyup aja ya, walaupun RT RW-nya etnis Tionghoa nggak ada masalah gitu ya. Dan yang menarik, saya satu RT dengan Pak Ibrahim. Itu salah seorang tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia yang juga petisi 50.
Petisi 50. Petisi 50. Saya kecil-kecil main di rumah dia. Wah, itu tokoh penting di era Orde Baru ya berarti ya. Jadi ada Pak Natsir juga sering main ke sana, ya tokoh-tokoh petisi 50 lah gitu. Ya. Saya baru tahu pas kuliah siapa beliau waktu masih kecil. Nggak ngeh ya. Nggak gitu. Ketika udah belajar ilmu politik baru tahu. Orang luar biasa gitu. Tokoh ini ya. Iya. Dan kecil-kecil yang saya ingat tuh, ini kok rumah nggak pernah sepi gitu kan? Kenapa ini? Saya baru tahu belakangan. Sampai Pak Natsir aja di situ ya? Pak Natsir di situ. Jadi tokoh-tokoh bergerakan Islam di situ. Wah, luar biasa. Iya. Jadi kalau melihat dari lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, ini Betawi asli bukan? Enggak, saya kebetulan Betawi, tapi saya pendukung Persija kebetulan. Orange. Pakai familiar nih dengan orang The Jack, mohon maaf ya. Iya, tapi Orange PKS bukan Persija aja ini ya. Betul. Aduh. Jadi Iya. Ayah bukan asli tapi sudah cukup lama tinggal. Oke. Iya. Nah, lahir di Jakarta, kemudian sekolah di Jakarta, kemudian kuliah di UI. Iya. Mengambil ilmu politik. Iya. Kenapa ilmu politik? Iya, itu juga itu kan belum masuk era reformasi kan ya? Belum ya? Jadi banyak yang bingung juga kenapa saya masuk situ gitu ya. Gimana itu? Tapi ya karena saya sangat tertarik ya dengan waktu itu saya suka baca koran Kompas waktu itu kan, dan yang saya baca ya masalah politik dan hubungan internasional gitu. Masih SMA udah baca koran Kompas ya? Iya, lumayan lah. Dibandingin Soki mungkin 11-12 lah. Oh iya. boleh. Tapi mungkin bacaan Soki lebih complicated. Tapi intinya saya tadinya bercita-cita jadi diplomat juga. Sempat bercita-cita jadi diplomat. Tapi ya alhamdulillah malah jadi suami diplomat gitu. Istri saya yang diplomat. Oh, istri diplomat. Oke. Kalau saya masuk ke jurusan politik, istri di hubungan internasional. Nah, ya di situ karena ingin mengeksplor lebih dalam dan saya suka ya melihat lah ya perkembangan politik gitu. Ya saya coba ke sana. Saya sempat jadi asisten Bu Miriam Budiarjo. Wah, luar biasa. Menulis buku dasar-dasar ilmu politik. Iya, itu buku Babon kayaknya itu. Buku Babon. Semua ilmu politik di Indonesia pasti baca buku itu. Semua. Iya kan? Kelihatannya hampir semua anak FISIP harus baca. Buku wajib ya. Karena itu buku pengantar ilmu politik kan yang harus dibaca. Iya. Ya saya bersyukur pernah jadi asisten beliau. Wah, itu luar biasa, istimewa sekali itu. Ibaratnya founding mother ya. Founding mothernya ilmu politik di UI ya. Ya, luar biasa. Ya, apa kesan paling mendalam dari Profesor Miriam Budiarjo? Disiplin luar biasa, kemudian juga open minded. Oke. Dan terus memacu mahasiswa. Dia itu sedikit dosen yang kalau ada mahasiswa berprestasi, dia kasih sesuatu. Entah itu buku atau yang lain ya. Dia bentuk apresiasi dia, dan itu memacu kita untuk lebih belajar lagi, lebih semangat lagi gitu. Dan saya kira metode itu udah sangat jarang ya ditemukan ya, dosen-dosen memberikan sesuatu kepada murid yang memang berprestasi. Dan yang menarik dari Bu Miriam itu juga beliau adalah sosok yang mendapat license dari pemerintah Orde Baru untuk mengajar Marxisme. Orde Baru ngajar Marxisme? Ya, dia mengajar Marxisme di kampus. Jadi di era Orde Baru boleh ngajar Marxisme? Bu Miriam mengajar. Hanya Bu Miriam Budiarjo aja? Saya kira ya. Dan masuk mengajar di Lemhanas ya, kalau nggak salah terkait Marxisme. Gitu. Tapi dilihat dari sisi keilmuannya. Begitu. Dia yang punya otoritas untuk waktu itu di Orde Baru ya, untuk mengajar tentang Marxisme. Itu unik sekali itu ya. Fenomena yang menarik itu sebenarnya. Betul. Iya, ini baru tahu saya. Iya. Nah, kalau kita lihat nih Mas Firman, masuk UI itu tahun berapa ya? 94 saya. 94 ya, itu berarti sudah mulai menjelang reformasi ya, 3 tahun reformasi, ya. Betul. 3 tahun, 4 tahun sebelum reformasi ya. Betul. Tapi gejala-gejala saat itu terjadi reformasi terasa nggak saat itu? 94 belum. 95 belum, malah rezim sangat kuat. Oh, justru sangat kuat. Ya, 50 tahun Indonesia merdeka, kalau kita ingat kita ramai-ramai disuruh bikin lampu pakai tiang tuh ya, lampu terang. Jadi konon katanya kalau malam pada saat 50 tahun Indonesia merdeka itu dari atas kalau pesawat tuh terang benderang karena semua pakai lampu, dan Soeharto minta itu gitu ya. Sangat kuat, so powerful Soeharto. Jadi tidak ada tanda-tanda kalau Pak Harto itu kan lengser carbon nggak kelihatan ya. Bahkan Profesor Bill Liddell itu juga tidak menyangka bahwa the next 4 years or 3 years itu dia akan collapse.
Begitu. Tapi memang di tahun 96 saya sudah demo. Jadi 2 tahun udah sebelum mulai demo ya? teman-teman demo, kami waktu itu tergabung dalam Senat Mahasiswa UI, kita sudah demo. Waktu itu ketuanya siapa ya? Senat UI. Kalau nggak salah Pak Mas Slamet Nurdin. Oh, Mas Slamet Nurdin ya, Bang Didin ya. Iya. Oh, seangkatan sama beliau ya? Kita adik kelas. Oh, adik kelas ya, Bang Didin kelas. ya. Dia kan jenjang karir senatnya dari FISIP dulu ya. Oke. Kita gitu terus naik ke... Apa isunya 96 itu? Itu tentang Andi Andoyo ya kalau nggak salah ya. Mahkamah Agung. Jadi dia disingkirkan dan kami mahasiswa merasa dia orang yang baik-baik gitu ya, hakim yang oke lah gitu. Tapi kemudian disingkirkan. Ya kita protes waktu itu. Dan kita sempat demo, tapi waktu itu memang luar biasa ya, intelijen dari Orde Baru sehingga kita diblok. Ya. Diblok di daerah Gambir. Dari Gambir kita dikawal tuh sampai ke gedung MA waktu itu. Dan beberapa perwakilan kita yang hanya boleh masuk gitu. Kita nongkrong di luar ya, kejemur lah kita. Dijemur. Tapi masih bisa waktu itu Orde Baru demo ya? Nah itu dia, itu memang saya kira demo terakhir sebelum 98. Saya kira ya, yang di tengah kota ya. Memang sebelum-sebelumnya ada tapi nggak besar atau sangat jarang lah sebetulnya, sangat jarang. Dan saya cukup bangga bisa demo pada saat Soeharto masih so powerful gitu ya. Iya. Beda dengan 98 yang memang sudah agak goyah ya. Iya. Waktu 98 Mas Firman masih di kampus atau sudah studi ke luar negeri? Enggak. Masih di kampus ya? Masih di kampus. Masih di kampus. Kami termasuk yang tapi udah jadi pengajar ya? Asisten dosen? Asisten dosen udah ya. 94 justru motornya itu kebanyakan think tanknya ya 94 itu. Karena yang 98 kan baru sampai. Dan mereka sebetulnya belum tahu apa yang terjadi. Malah 98 belum ada, 97 sebetulnya angkatan yang paling muda waktu itu. Kan Mei ya. Mei, nah ya mereka itu yang kita gerakan gitu ya. Yang kita gerakan. Think tanknya kebanyakan ya angkatan saya begitu. Iya, jadi ini saksi dan pelaku sejarah ya nih. Enggak lah, saya perannya kecil lah. Nothing. Iya, justru ya, generasi 94, 93, 95 itu generasi reformasi ya. Generasi yang sebetulnya menggerakkan reformasi. Kita mengundang Pak Amin waktu itu. Juga Pak Amin waktu itu masih ketua umum Muhammadiyah ya? Masih ketua umum Muhammadiyah. Oke, Muhammadiyah dan Pak Faisal Basri. Bang Faisal apa ya waktu itu ya? Dosen kami di FUI kan? Iya, kalau dosen iya tahu. Tapi waktu itu dia belum ya. Tapi tokoh yang vokal lah ya. Dia tokoh yang vokal. Kalau Bang Faisal vokal di segala zaman ya. Di segala zaman. Di Indonesia memang vokalis. Kritik di semua rezim beliau ya. Iya betul. Iya. Itulah kira-kira 9. Jadi reformasi habis itu studi ke Australia ya. Iya, saya ke ANU ya. Ke ANU. Meneliti tentang apa nih Mas Firman? Tentang pemikiran politik PKS. Oh gitu. Iya. Wow, luar biasa. Jadi ini benar sekali kita ngundang ini. Pemikiran politik PKS. Apa itu? Kalau dibuat short, kalau terlalu panjang nanti kita bahas tesis nanti ini. Singkatnya seperti apa? Singkatnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah bahwa ini genre baru pemikiran ini. Dia tidak bisa disamakan dengan aliran politik yang sudah ada. Dia adalah aliran yang bisa dianggap sebagai satu bentuk aliran dari Ikhwan sebetulnya waktu itu. Mas Yon menyebutnya sebagai bagian dari santri global. Global santri ya. Nah, kemudian tapi ada kontekstualisasi yang coba untuk dilakukan oleh partai sehingga dia juga catch up dengan perkembangan yang ada di Indonesia begitu. Jadi kombinasi antara satu pemikiran yang tidak mainstream waktu itu mengarah atau kiblatnya ke pemikiran Hasan Al-Banna, Ikhwan ya. Tapi kemudian coba untuk dikontekskan dengan situasi saat ini dan saya kira itu suatu eksperimentasi yang terus berlanjut dan saya kira makin menemukan bentuknya saat ini sehingga secara pemikiran saya kira sudah sangat sudah mendarat dia, sudah mendarat begitu ya. Landing, ya. Kalau dalam konteks keindonesiaan bagaimana melihat dari framework itu PKS sendiri? Ya saya kira itu satu pemikiran yang memang memperkaya pemikiran politik Islam di Indonesia, memperkaya khasanah partai-partai Islam di Indonesia, dan juga memperkaya bagaimana satu pola adaptasi politik dari satu partai ideologis yang sebetulnya adalah berangkat dari satu pemikiran yang global menuju satu pemikiran yang lebih kontekstual nasional begitu. Dan
saya melihat memang ada satu pola yang dibangun dalam PKS yang semakin down to earth secara ideologis, gitu ya. Sehingga sebetulnya lebih acceptable saat ini pandangan-pandangannya. Lebih acceptable. Langkah-langkahnya juga semakin meng-Indonesia saya kira ya saat ini ya. Oke. Gitu. Kalau kita lihat nih Mas Firman, kalau di waktu itu konteksnya Mas Firman studinya di tahun berapa itu ya? Saya di awal sekali ya. Di awal sekali ya? Ya, jadi bersama ini Prof. Greg? Dia pembimbing saya. Oh, pembimbing saya. Kalau Prof. Greg kalau ke Jakarta seringkali kontak saya juga. Mas Solid bisa ngobrol gitu. Kopi darat gitu. Sebelum masa pandemi biasanya ngobrol kita gitu. Dan banyak input lah, masukan-masukan yang kita diskusikan. Betul. Nih kalau dilihat dari spektrum politik nih ya. Kan dulu ada seperti Masyumi, kemudian NU kan juga partai politik juga kan. Kemudian sekarang ada PAN, PKB, kemudian PKS, kemudian apalagi partai Islam PBB gitu. PKS sendiri kalau Mas Firman lihat itu spektrumnya seperti apa? Spektrum politik dari partai-partai Islam ini? Jadi kalau kita lihat sejarah partai-partai Islam gitu ya, memang ini kita akan mengarah pada bentuk partai yang Islam yang semakin substansialis. Okay. Jadi partai-partai Islamis itu sudah tidak ada lagi sebetulnya. Saya mengatakan itu. Kalau dulu ada partai-partai yang memang masih karena peluang masih ada, ingin menjadikan Indonesia ini lebih bernuansakan Islamis dari sisi legal formalnya. Secara konstitusional mereka coba untuk menjadikan Indonesia itu lebih mengislam, katakan begitu. Tidak mesti harus menjadi negara Islam. Disertasi Yusril mengatakan bahwa Masyumi itu partai yang kerap disebut sebagai representasi Islamis, sebetulnya dia adalah partai modernis begitu ya. Dan ketika di-compare dengan Jamaat Islam di Pakistan, kelihatan bahwa yang fundamentalis sebetulnya lebih ke Jamaat Islam, tapi Masyumi ini sebetulnya lebih sebagai partai yang modernis. Tapi memang mereka punya janji kepada konstituen ingin mencoba agar Indonesia ini dari sisi konstitusional lebih menampung aspirasi dan ajaran-ajaran Islam gitu. Nah, itu era ketika orientasi partai-partai Islam masih ada nuansa legal formalistik seperti itu ya. Nah, tapi sebetulnya mereka juga partai yang sangat menghargai nilai-nilai kebangsaan. Kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh yang berjuang pada tahun 45 dan menjadi tokoh-tokoh penting di pemerintahan di tahun 50-an ya. Beberapa di antara mereka adalah para pejuang diplomasi ya. Termasuk Mr. Rum misalnya itu dari Masyumi juga. Nah, kemudian karena perbedaan pandangan dengan Bung Karno, Masyumi termasuk partai yang kemudian dibubarkan. Termasuk Partai Sosialis dan Partai Murba. Era demokrasi terpimpin waktu itu. Nah, ketika kita masuk di tahun 59 sampai Orde Baru kita menyebutnya sebagai era demokrasi terpimpin. Nah, itu Partai Masyumi termasuk yang dibubarkan, meninggalkan tinggal Partai NU, Partai Syarikat Islam, PERTI dan Partai Umat Islam kalau saya tidak salah ya. Yang kemudian nanti di era Orde Baru bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ketika Orde Baru ada suatu upaya dari rezim untuk menyeragamkan ideologi. Sehingga di tahun 80-an itu menjadi Pancasila semua. Asasnya kan. Dan pada era itu sudah mulai benih-benih bahwa partai Islam to some extent lebih acceptable terhadap Pancasila, sehingga orientasinya lebih pada partai yang berupaya untuk berkolaborasi dengan partai-partai lain, partai-partai yang tidak terlalu mengedepankan aspek-aspek hukum di dalam penyelenggaraan negara begitu ya. Dan mereka merasa menjadi bagian, meskipun bagian terpenting dan mayoritas, tapi mereka sudah mulai berkolaborasi sebetulnya. Nah, itu semakin terlihat di saat ini, gitu, di mana partai-partai Islam pada umumnya tidak berkeberatan dengan dasar negara Pancasila, kemudian orientasinya lagi tidak ingin mengganti dasar negara. Sempat di tahun 2000 ya, itu Bulan Bintang dan P3 ingin mengembalikan Piagam Jakarta di dalam konstitusi kita, tapi itu sebatas pelurusan sejarah sebetulnya, tidak betul-betul ingin membentuk negara Islam. Jadi ide tentang bangkitnya negara Islam di Indonesia itu sebetulnya sudah bisa dibilang menjadi konsumsi non partai.
mungkin ada gerakan-gerakan di luar partai, di luar yang masih tetap terobsesi untuk itu, tetap menjalankan itu, tapi levelnya bukan di partai. Tapi di partai sudah mengalami moderasi ya. Moderasi dan kontekstualisasi ke Indonesia. Kolaborasi, jadi sifatnya lebih cair sebetulnya. Nah inilah sekarang partai-partai Islam saat ini begitu ya, dengan jiwa dan asas keislamannya, tapi nuansanya adalah nuansa kolaboratif untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Iya, iya. Ya ini memang sejalan juga ya, kalau di PKS kan beberapa kali presiden partai gitu, ketua majelis syuro juga mengatakan bagi PKS nih ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah merupakan konsensus kebangsaan, konsensus negara-negara yang sudah selesai gitu, nggak perlu lagi diperdebatkan lagi. Itu sudah menjadi part of history kita yang sudah menjadi perbincangan atau perdebatan oleh founding fathers gitu ya. Betul sekali. Jadi kadang-kadang memang kita itu terbawa romantisme masa lalu ya seolah-olah kalangan Islam itu selalu bentrok dengan kalangan nasionalis gitu ya. Betul. Padahal sekarang semakin menuju konvergensi gitu. Begitu ya, Prof? Betul sekali. Jadi kami meneliti partai-partai saat ini begitu ya, dan kami menemukan ada banyak common ground. Common ground di antara partai Islam dan partai kebangsaan gitu ya. Sama-sama memiliki jiwa kebangsaan begitu ya, juga punya orientasi Indonesia ini milik bersama ke depan. Dalam konsep Islam ini bagian dari rahmatan lil alamin untuk semuanya begitu ya, dan tidak ada diskriminasi, tidak mementingkan secara eksklusif kepentingan umat Islam gitu ya, karena toh kalau Indonesia ini baik kan mayoritas juga umat Islam, dan akhirnya ya umat Islam juga yang bisa bangkit secara umum, bisa sejahtera bareng-bareng seperti itu ya. Di sisi lain juga partai kebangsaan juga semakin respect dengan nilai-nilai keislaman. Dulu kan sangat gencar di tahun 50-an apalagi sebelumnya. Itu kan saling singgung itu ya, sangat diametrikal perbedaannya ya. Jadi yang nasionalis menganggap yang Islam itu terlalu terbelakang begitu ya, dan di sisi lain juga yang Islam menganggap yang nasionalis terlalu sekuler begitu. Sekarang sudah banyak common ground, makanya juga perilaku partai-partai nasionalis kan ke tengah. Ada partai yang ingin dianggap sebagai partai nasionalis religius bahkan. Iya. Tapi paradoksnya kok justru terjadi polarisasi nih, Prof. Jadi seolah-olah apa ya, partai-partai Islam itu dianggap sebagai udah Islamis banget, tidak bisa menjadi nasionalis gitu ya. Kalangan nasionalis menjadi sangat sekuler banget sehingga tidak bisa menjadi Islam. Seolah-olah terkonstruksi seperti itu. Ini bagaimana menjelaskan fenomena ini? Karena memang kalau dalam konteks kampanye, ini bahasa yang paling mudah dicerna, tapi tidak bertanggung jawab sebetulnya. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka yang masih mencoba untuk melakukan polarisasi dan dikotomisasi secara tidak bertanggung jawab, sebetulnya mereka yang murni politisi di dalam makna yang negatif. Kalau mereka adalah sosok negarawan, mereka akan bangun diskurs atau wacana yang apa adanya, bahwa semuanya sekarang cenderung ke tengah gitu. Dan sudah saatnya hal seperti itu ditinggalkan, sehingga nanti yang terbayang di masyarakat itu bukan satu pertarungan ideologis lagi yang memang sudah tidak relevan sebetulnya. Karena di ADART-nya pun kalau kita telaah itu sudah sangat saling ke tengah ya, konvergensi ya. Dan ini malah jadi menutupi bahwa pertarungan politik ke depan harusnya lebih pada persoalan program. Jadi pertarungan program. Adu cerdas melayani rakyat begitu ya. Nah ini kan tapi susah. Kadang orang susah dan ingin mendapatkan massa secara mudah gitu ya, dengan bahasa-bahasa politik yang gampang dicerna, kayak pakai cara-cara scaremongering, saling menakutkan, yang nasionalis menakuti basis masanya, yang Islam menakuti basis masanya untuk tetap stay with them gitu ya, sambil kemudian saling berkonflik begitu kan. Nah itu cara-cara murahan. Jadi sebetulnya. Itu nature-nya politik atau sebenarnya kita bisa ubah itu? Nature politik memang Machiavellian salah satunya ya. Jadi saling serang, saling intrik. Tapi sebetulnya itu sangat bisa dirubah. Justru semakin banyak data, fakta yang menunjukkan kalangan Islam itu sangat nasionalis, sangat mempedulikan kelompok-kelompok non-Islam. Itu semakin banyak data seperti itu. Sebaliknya juga demikian, saya kira. Jadi dari kedua pihak ya. Jadi baik kalangan partai Islam maupun kalangan partai nasionalis harus sama-sama
intinya membangun titik temunya itu. Betul, tadi ya, membangun titik temu. Karena kalau dicari titik beda pasti ada, dan setiap partai politik pasti memiliki titik beda pasti betul. Tapi pasti ada irisannya di sana, ada common ground tadi yang Prof. Firman sampaikan. Ya, ambil contoh misalnya kami baru saja di pulang riset dari Sumatera Barat itu, ketika ada bencana di daerah-daerah non Muslim, itu partai-partai Islam yang pertama kali datang ke sana begitu ya. Oh, faktualnya begitu ya. Begitu faktanya. Dan juga di Indonesia Timur itu banyak pengurus partai Islam yang bukan Muslim begitu ya. Bahkan ada satu partai Islam yang diresmikan di gereja loh. Ada seperti itu. Dan partainya tahu apa? Apa? PKS. Oh iya, di mana itu? Di NTT. Di NTT ya. Wah, luar biasa. Itu temuan kami. Temuan Mas Firman. Wah, luar biasa. Nah, kalau saya lihat nih, saya punya cerita juga nih. Jadi saya waktu itu pernah menemani presiden partai, waktu itu presidennya masih Pak Muhammad Sohibul Iman. Dari Duta Besar Inggris. Dia bertanya gitu ya. Dia bilang, "I have question from my prime minister." Dia bilang begitu. Dia punya pertanyaan langsung dari prime ministernya dia. Siapa prime ministernya? Theresa May. Theresa May. Sebelum Boris ya. Ya, dia salah satu ditanyakan masalah komitmen PKS terhadap minority right, hak-hak minoritas, gitu ya. Dan karena waktu itu lagi rame 2017, ya, tahu sendiri ya kan, itu menjadi sebuah atensi publik bukan hanya nasional itu, Prof. Ya. Seluruh internasional juga menyoroti itu. Betul sekali. Nah, waktu itu banyak juga duta besar Uni Eropa datang ke sini, dan waktu itu salah satunya adalah Dubes Inggris. Kita diskusi waktu saya bersempatan menemani, ditanyakan apa komitmen PKS terkait demokrasi gitu. Makna PKS tentang demokrasi itu apa? Nah, waktu itu saya masih ingat Pak Sohibul menjawab, presiden partai saat itu menjawab, demokrasi menurut PKS adalah demokrasi konstitusional dan proporsional. Gitu. Bagi kami di PKS di Indonesia Timur seperti di Papua, maka kami harus mengakomodasi saudara-saudara sebangsa kami yang non-Muslim, mayoritasnya non-Muslim dan asli suku Papua. Maka kita temukan di Papua itu banyak anggota DPRD PKS yang non-Muslim dan Papua. Kaget dia, oh ya, ditunjukkan data-data itu, kemudian baru sadar tuh sang duta besar tersebut melihat, wah ternyata PKS menjalankan komitmen terhadap demokrasi. Sehingga stigma negatif yang muncul di sang duta besar tersebut jadi mulai terkikis lah, termitigasi gitu. Sehingga dia melihat, oh ternyata ini hanya konstruksi publik gitu ya. Nah, kenapa di DKI PKS itu mengharapkan bukan selain Pak Basuki saat itu gitu ya. PKS waktu itu komitmennya adalah satu, semua warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Itu pertama nih ya. Dan itu kan adalah konstitusi kan. Tapi ketika ada aspirasi ya di Jakarta yang mayoritas Muslim, ya, yang mayoritas Muslim itu menginginkan gubernurnya adalah dari representasi Muslim, ya kami juga menyuarakan itu, gitu. Jadi ini lagi disebutin demokrasi konstitusional dan proporsional. Kami tidak menghalangi Pak Basuki untuk maju, gitu kan? Itu hak beliau dan itu hak konstitusional beliau. Tidak boleh ada yang menghalangi itu. Ya. Tapi kalau konstituen PKS mengharapkan itu, kita juga menyuarakan itu, mengakomodasi itu. Jadi penjelasan itu saya kira cukup memberikan alasan yang make sense buat para duta besar yang bertanya gitu. Sehingga kecuali kalau contoh umpamanya di NTT atau tadi disampaikan oleh Prof. Firman gitu ya di Papua, maunya kita tetap maksain diri gitu ya. Enggak, mayoritas non Muslim. Bahkan saya pernah ikut acara ibaratnya acara kalau di sini itu acara daerahnya lah, rapat kerja daerah lah ya. Para kerja wilayah gitu ya. Di Papua itu acara PKS dibuka dengan Indonesia Raya, lagu Mars PKS gitu ya, yang sangat Islami saat itu ya. Kemudian dibuka dengan doa oleh pendeta. Dibuka oleh pendeta. Saya kaget, luar biasa juga saya bilang. Ini harmoni di Indonesia Timur berjalan di situ. Nah, kadang-kadang hal-hal fenomena seperti ini yang kadang-kadang nggak diketahui, dan ketika kita menyampaikan ke publik, terutama ke aktor-aktor strategis seperti para duta besar itu, akhirnya mereka, oh ya, berarti PKS bukan hanya di retorika saja, kami menyampaikannya di dalam policy dan di lapangan juga. Jadi ini melengkapi cerita yang Prof. Firman sampaikan ya. Betul. Dan itu nggak hanya di PKS, partai-partai Islam lain pun mengalami kurang lebih hal yang sama. Ya sama kan ya. Mereka harus membentuk
inklusif ya. Inklusif. Makanya ya. Saya mengatakan ke depan ini akan semakin substansialis ya. Islam substansialis, tidak lagi formalistik, tidak lagi legal formal begitu ya. Penting substansinya. Iya, betul. Okay. Nah, kalau kita lihat nih, Prof, kalau lihat sejarah nih ya, Partai Islam dulu di tahun 1955 pemilu itu Masyumi nomor 2, betul nggak? 20 sekian persen gitu, 20, sekian persen. Nomor 3 NU, nomor satunya 18. PNI ya, NU 18%. Ini sebenarnya kalau bergabung nih Masyumi dan NU 20 tambah 18%, itu 38%. Itu bisa jadi mayoritas di ya paling tinggi lah dibanding yang lain ya di parlemen saat itu. Artinya capaian politik berbasiskan Islam itu cukup tinggi di masa lalu. Nah, kalau makin ke sini pengamatan Prof gimana nih dari setelah reformasi ini? Waktu itu sebetulnya Partai Islam secara umum 44%. Nah, yang menginginkan Pancasila itu tidak termasuk komunis dan partai-partai kiri. Jadi ada beberapa partai kiri seperti Ancona, kemudian juga PKI, juga to some extent juga Murba begitu ya. Itu sebetulnya tidak Pancasila. Jadi sebetulnya memang mayoritas antara Islam yang Pancasila ya di bawah pimpinan katakanlah begitu PNI gitu ya. Karena yang terbesar dia dapat 22% secara umum, meskipun jumlah suaranya nggak terlalu beda jauh ya. Nah, dengan Masyumi. Nah, ini mayoritas. Jadi sebetulnya waktu itu ketika harus voting mengenai dasar negara tidak ada satupun yang berhak bisa menentukan gitu. Hanya kemudian intervensi Bung Karno di tahun 59 yang menyebabkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Padahal waktu itu sudah ada kompromi antara partai-partai besar untuk kemudian bagaimana caranya agar dasar negara ini bisa menampung aspirasi kalangan nasionalis dan Islam. Karena memang secara umum di undang-undang yang ingin dibentuk itu hanya tinggal masalah dasar negara ya yang masih memang belum tuntas. Yang lain sebenarnya sudah sepakat ya. Tapi ya kemudian ada intervensi Bung Karno dengan tentara waktu itu sehingga kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, setelah itu memang tentu saja orientasi rezim ini kan ingin terus berada di pucuk pimpinan ya. Waktu era Bung Karno itu memang Partai Islam sudah direduksi jumlahnya. Kemudian termasuk Masyumi tidak boleh lagi berdiri. Kemudian di era Orde Baru selama hampir 3 dekade lah katakan begitu ya. Itu ada proses deideologisasi yang sangat masif. Jadi umat Islam coba untuk dicerabut keyakinan politiknya dan diganti oleh satu cara pandang baru yang disebut sebagai developmentalisme. Sebagai ide dari Golkar ya. Karena waktu itu kegandrungan Pak Harto juga pembangunan gitu ya dan semuanya dibikin pembangunan termasuk Partai Persatuan Pembangunan gitu ya. Jadi istilah pembangunan itu sangat disukai oleh rezim waktu itu khususnya Pak Harto. Nah, itu ada satu proses deideologisasi dan deparpolisasi yang sangat masif. Sehingga kemudian ide-ide yang bersifat kepartaian Islam ini kerap dihantam oleh rezim waktu itu yang juga sebagiannya pimpinannya itu Islamic phobia begitu ya. Sampai kemudian tokoh-tokoh Masyumi itu termasuk Pak Rum atau Pak Natsir itu nggak boleh jadi pimpinan di P3. Jadi pimpinan P3 Partai Islam itu dicari sosok-sosok yang memang ramah menurut rezim. Jadi dia tidak kompatibel ya, yang cocok lah ya. Gitu. Dia nggak boleh nih kalau dilihat backgroundnya, dilihat sus dulu kan, ini terlalu kanan nih. Jadi meskipun Pak Natsir masih hidup, Pak Rum masih hidup, yang lain juga masih hidup, termasuk Buya Hamka juga, tapi mereka nggak masuk hitungan tuh untuk masuk menjadi pimpinan Partai Islam. Dicari tokoh-tokoh yang memang kompatibel tadi dengan kepentingan rezim. Nah setelah itu memang kemudian secara sistematis politik ditafsirkan sebagai murni persoalan yang terkait dengan masalah-masalah yang tidak terkait dengan agama katakanlah begitu ya. Umat Islam juga secara masif mengalami penyingkiran-penyingkiran, aktivis politik juga mengalami diskriminasi sehingga setelah selesai era Orde Baru pemantapan Islam yang substansialis ini sejalan dengan kepentingan Orde Baru tadi itu semakin menguat karena secara politik juga pendukungnya semakin banyak gitu ya, dan memang secara praktis waktu itu mereka yang menganut Islam substansialis yang diizinkan hidup oleh rezim gitu ya.
Nah dampaknya kemudian pemahaman umat Islam mengenai Islam politik ya jadi berbeda dengan pemahaman umat Islam. Jadi alamnya udah berbeda, karena suasananya udah beda. Cara berpikirnya berbeda, pendidikan dari sekolah dasarnya berbeda, begitu ya. Imaji ekstrim kanan, ekstrim kiri sangat kena waktu itu. Sehingga memang ada kemudian pereduksian makna Islam dan muncul satu bentuk Islam substansial yang kemudian umat Islam merasa baik-baik saja untuk membentuk partai non-Islam begitu kan, atau menjadi anggota partai Islam. PKS sudah benar dong waktu itu sudah mengajukan Islam substantif dengan bersih peduli profesional. Itu memang lebih bisa connect dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian di sisi lain memang tokoh-tokoh yang berpengaruh itu juga cara berpikirnya sudah lebih moderat, sudah lebih substansial juga, begitu ya. Sehingga ketika mereka mendirikan partai ya nuansanya juga sangat berbeda, begitu. Nah di tingkat praktis tentu saja politik menjadi semakin pragmatis. Ketika masuk bab pragmatisme ini, nah ini kemudian memang pertarungannya adalah pertarungan non ideologis. Pendekatan partai-partai kepada masyarakat pun ya tidak murni ideologis. Nah di sini kesulitannya karena partai-partai yang punya kekuatan finansial dan logistik itu ada yang bilang money is power, money talks ya, money talks itu memang bukan partai-partai Islam. Sehingga secara ideologi sudah tergerus, secara praktis juga masuknya partai-partai katakanlah partai-partai besar yang nasionalis itu dengan suatu kekuatan finansial yang luar biasa gitu. Terus ketokohan yang mungkin belum selevel dulu ya. Selevel Pak Natsir, Pak Bisri Samsuri, yang lain-lain lah. Sehingga ya kemudian kombinasi di antara itu semua termasuk juga penguasaan media saya kira yang menyebabkan memang pada akhirnya situasi menjadi lebih menantang ya buat partai-partai Islam. Baik, Prof. Firman Nur. Ya. Tadi kan studi pasca sarjana di Australia ya. Saya baca profilnya Prof. Firman Nur kan juga studi di Inggris ya saat itu ya. Betul. Nah, kalau yang di Inggris ini studinya tentang apa nih, Prof? Iya, saya melakukan komparasi antara PKB dan PKS waktu itu. Waktu itu jadi S2-nya bahas PKS, S3-nya PKS lagi nih. PKS tapi plus PKB. Jadi jadi saya paham PKB juga. Oh, paham PKB juga. Partai Islam lah ya. Partai Islam. Ini menguntungkan karena ini kan dari genre atau mazhab pemikiran yang berbeda. Oh, I see. Jadi saya merasa agak paham dari dua spektrum itu. Oke. Kira-kira begitu. Nah, apa yang ditemukan secara singkatnya apa nih? Ini jadi kebetulan saya bawa nih bukunya. Bukunya ini. Keren. Mungkin bisa tunjukkan ke kamera nih. Terbitan LIPI Press. Judulnya Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia. Kasus PKB dan PKS di dekade awal reformasi. Jadi dari 98 sampai 2008 lah. Oh, 2008. Ya, tapi kasusnya saya mundurkan sampai 2010. Oh, I see. Jadi waktu itu saya konsultasi dengan pembimbing. Iya, silakan. Jadi waktu itu ada fenomena bagaimana PKB itu partai yang selama 10 tahun melahirkan banyak kepengurusan. Ya, jadi pertarungannya itu unik. Sama-sama merasa PKB. Jadi mereka punya bendera yang sama, nama pengurusnya sama, DPP PKB juga, sampai ke bawah-bawah pengurusnya itu. Tapi yang satu versinya Gus Dur sama versinya Matori Abdul Jalil. Konflik. Kemudian di tahun 2005 terjadi konflik lagi yang kedua antara Gus Dur dengan Caimin versus Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Sama itu DPP PKB sama. Jadi bawa benderanya sama, pengurusnya sama gitu. Dan punya kepengurusan kembar di daerah-daerah. Itu nggak ada tuh partai yang lain seperti itu ya. Pecah, bikin sendiri partainya gitu. Tidak sekedar menyempal, tapi mengklaim paling PKB waktu itu. Nah kemudian selesai. Waktu itu PKB-nya versi Pak Alwi jadi PKNU ya. Cikal bakal PKNU. Akhirnya berubah ya. Karena urusan administratif waktu itu ya. Tapi kemudian pecah lagi menjelang pemilu tahun 2009 ya. Iya. Antara PKB-nya Caimin dengan PKB-nya Gus Dur.
Oh, jadi berapa kali tuh ya? 3 kali. 3 kali ya? Dan waktu itu yang bertarung masih ada kalau kita ingat itu ketika diambil pengocokan nomor, itu yang ngambil mewakili PKB Yeni Wahid dengan Caimin, dan dua-duanya sama-sama megang nomor itu. Karena masih mengklaim paling sah gitu kan. Iya. Sebelum akhirnya diputuskan oleh pengadilan yang sah adalah punyanya Caimin. Ya, itu tahun dan 2008 ya? 2000 menjelang ya kira-kira 2008 ya. Okay. 2008 2009. Menjelang pemilu 2009. Dan sekarang terangkat lagi tuh. Iya, di Twitter ya. Di Twitter antara Caimin dan Mbak Yeni ya. Iya. Jadi itu udah masa lalu sebetulnya. Nah, itu ada fenomena seperti itu. Jadi ada partai yang berpecah, partai Islam yang pecah berkali-kali. Sementara ada partai yang setidaknya sampai 1 dekade itu masih smooth tuh. Ada riak-riak lah, riak-riak. Tapi belum sampai akhirnya membentuk kepengurusan kembar gitu. Nah, itu saya ingin teliti kenapa bisa terjadi gitu. Ya, kenapa di PKS mengalami soliditas dan kenapa? Iya, intinya itu. Dan jawabannya adalah kuncinya itu di pelembagaan partai. Pelembagaan partai. Okay. Jadi, apa pelembagaan partai di sini? Tesis saya ingin mengatakan satu partai yang terlembaga, satu partai yang betul-betul menjalankan aturan main di dalam partainya, termasuk di dalam konteks menjalankan dengan sungguh-sungguh proses pengkaderan dengan sangat serius dan juga ada penanaman nilai-nilai secara mendalam, itu resistensinya terhadap perpecahan tuh lebih tinggi. Ketimbang partai yang menomorduakan aturan main, yang menafikan kaderisasi. Nah, waktu itu memang salah satu sumber dari perpecahan PKB adalah ketua umum itu dipecat bukan pada tempatnya, jadi tidak melalui aturan main gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi sumber pengkubuan, faksionalisasi yang kemudian berujung pada perpecahan begitu, fragmentasi dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, jadi intinya pesan dari buku ini kalau partai itu ingin menjaga soliditas, salah satunya adalah harus rule of the game-nya ditegakkan betul dalam segenap aspeknya, bukan kepentingan individual, bukan kepentingan faksi-faksi di dalamnya, tapi memang mengacu pada komitmen terhadap rules of the game dan rules of law dari organisasi itu ya. Betul. Oke. Seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itulah. Nah, kalau Prof Firman melihat nih, PKS kan sejak reformasi sudah mengikuti beberapa pemilu ya, 99 waktu itu masih PK, kemudian 2004, kemudian 2009, 2014, terakhir 2019. Kemarin 2019 kita walaupun ada turbulensi sedikit gitu di internal gitu, kita naik 3 juta suara, lumayan lah ya di tengah turbulensi, tapi tetap masih di angka menengah, partai menengah. Jadi PK kita nggak lolos waktu itu, kemudian 2004 kita 7 sekian persen. Nah kemarin ini yang paling tinggi 8,21%, tapi kita tetap menjadi middle party nih, partai tengah. Nah 2024 mendatang kira-kira nih, menurut bacaan Prof Firman, bisa nggak kita tembus angka psikologis partai papan atas yaitu di atas 10%? Jika dan ketentuan syarat berlaku mungkin ya. Bacaannya Prof Firman ini kan sudah banyak pemilu kita ikuti, tapi kenapa PKS masih menjadi middle party gitu? Ya, kenapa tidak bisa naik menjadi partai papan atas di atas 10%? Kalau kita lihat sekarang partai papan atas kan di atas 10% ya. Rata-rata kan di bawah 10% sekarang. Betul. Kalau yang di atas 10% cuma 3 partai kan. Nah, kira-kira bisa nggak PKS masuk klasmen partai papan atas di 2024? Saya kira ketika kita bicara tentang pemilu, ada hal yang tidak bisa diabaikan, yakni captive marketnya. Captive market, Jadi itu situasi politik kita semakin kemari kan sebetulnya semakin challenging untuk partai-partai Islam, begitu ya. Karena kita berhadapan pada satu generasi baru yang sudah mulai terkait dengan politik, gitu ya, yang memang cara berpikirnya saya kira tidak mudah untuk didekati. Berpikirannya lebih praktikal. Tidak terlalu suka dengan yang susah-susah, yang abstrak-abstrak. Voters gitu sekarang ya. yang ideologis mereka skip itu. Makin berkurang. Mereka skip itu. Less ideologis sekarang ya. Dan kemudian generasi muda ya. Dan karakteristik mereka adalah mereka ingin tahu duluan apa keuntungan mereka. Keuntungan ini apa nih? Keuntungan apa ini? Keuntungan buat mereka. Keuntungan bagi eksistensi mereka.
bagi masa depan mereka begitu. Dan memang mindset anak sekarang, katakanlah begitu, salah satu pasarnya dalam dunia politik praktis itu memang tidak lagi pada konteks sharing, opportunity sekarang. Opportunity. Jadi generasi sekarang dengan mindset mereka yang ingin eksis, katakanlah begitu, mereka mencari sesuatu yang bisa memberikan banyak opportunity. Dan ini berlaku global. Makanya partai-partai kiri di banyak negara Eropa gitu ya, kecuali mungkin Australia yang baru-baru aja kirinya naik ya, itu kurang mendapat sambutan karena memang ada nuansa untuk sharing. Sharing, kolektivisme, sosialisme begitu ya. Sementara generasi sekarang opportunity yang mereka cari, kesempatan untuk mereka bisa isi itu dan mereka bisa menjulang sesuai dengan keinginan mereka. Opportunity itu dalam bentuk apa kira-kira? Jadi memberikan kesempatan, iya, program kemudian berarti kalau gitu harapan, masih rational voters dong masih? Iya, mayoritas. Bahkan ke depan dibandingkan voters atas dasar sosiologis ataupun psikologis, saya kira akan semakin banyak karakteristik dari partai pemilih yang memilih atas dasar rational choice. Jadi kan orang memilih itu karena faktor psikologis, kedekatan, orang ini bagus menurut dia, keren atau menyuarakan secara psikologi dia apa yang dia kendaki, atau secara sosiologis mungkin kesamaan daerah, kesamaan agama dan lain-lain gitu ya. Tapi juga ada yang rational choice, dia ya, hitungnya untuk rugi kira-kira seperti apa begitu ya. Dan itu masih cukup besar ya. Saya kira itu bagian dari swing voters yang pangsanya cukup bisa digarap begitu ya ke depan begitu. Nah, artinya saya kira setiap partai, tidak hanya partai Islam itu harus sadar bahwa pemilih ini sekarang memang sangat tidak mudah didekati dan cara jitu untuk lebih dipahami ya kita berbicara melalui mindset mereka, gitu, cara berpikir mereka, cara apa yang mereka dapatkan gitu ya. Dengan apa yang sudah dijalani oleh PKS saat ini untuk menuju 2024, menurut Prof. Firmanur gimana? Ya, selama ini kan yang selalu menjadi imaji PKS adalah partai yang eksklusif, gitu kan ya. Masih itu ya? Secara umum. Bahkan di beberapa daerah masih ada citra sebagai partai Wahabi, katakanlah begitu. Masih ada begitu. Masih ada. Nah ini tentu saja tidak menguntungkan kelincahan partai ini di dalam meyakinkan orang begitu ya. Stigma negatif yang mendiskon perolehan PKS itu ya. Betul. Tapi yang saya lihat juga dalam beberapa waktu belakangan ini ada upaya keras dan sungguh-sungguh dari PKS ini untuk merubah brandingnya gitu ya, sehingga lebih ramah kelihatannya bagi setiap orang. Tidak saja ramah untuk eksternal, tapi juga internal yang selama ini punya nuansa curiga, punya nuansa negatif dengan partai ini gitu ya. Dan itu sekarang sudah semakin coba ditunjukkan ya, bagaimana beberapa kali pertemuan-pertemuan level nasional itu coba untuk dibangun citra sebagai partai yang terbuka untuk setiap orang meskipun partai Islam begitu ya. Dan saya kira pesan-pesan itu bukannya tidak ditangkap loh. Saya kira pesannya ditangkap. Dan ada juga sebetulnya keuntungan politis dengan posisi sekarang ya, berhadapan dengan pemerintah. Ada juga kalangan yang memang kemudian berharap dan juga respect karena posisi mereka to some extent disuarakan oleh partai-partai yang selama ini berposisi sebagai oposisi begitu ya. Mengingat juga mungkin kondisi kita dalam banyak halnya memang belum cukup menggembirakan hingga kini ya. Dan kalau kita lihat kan survei Kompas juga belakangan juga ada penilaian terhadap pemerintah yang juga bagi pemerintah saya kira itu bukan hal yang menggembirakan ya, karena approval ratingnya turun ya. Karena turun begitu. Jadi upaya untuk mengisi faktor sosiologis, psikologis ini harus dilengkapi juga dengan faktor-faktor rational choice itu tadi. Jadi syarat dan ketentuan berlakunya di situ ya. Iya. Jadi memang banyak bertanya ini. Katanya PKS itu kena middle party trap gitu, jebakan partai menengah gitu. Jadi belum bisa naik menjadi partai papan atas, dan itu menjadi sebuah dalam tanda kutip obsesi kita gitu di PKS gitu ya, untuk menerobos batas gitu ya. Ketika batas psikologis 10% ke atas ini bisa kita tembus, insya Allah kita akan bisa naik menjadi the ruling party gitu ya. Kira-kira demikian ya psikologis kami ya. Jadi kalau kita lihat dari penyamaran dari Prof. Firmanur tadi, memang menarik ya, bagaimana rational voters itu ternyata cukup masih besar ya.
generasi Y dan Z juga sama ya. Mereka harus memilih apa manfaatnya partai politik buat saya gitu ya. Oke. Jadi ketika kita bisa menawarkan program yang oke buat kompatibel dengan generasi Y dan Z itu akan menjadi sebuah faktor penentu ya. Ya untuk bisa menggait mereka. Nah, satu lagi nih Prof, terkait masalah PKS ya. Menurut Prof sendiri gimana gitu terkait Pilpres 2024 ya. Kita lihat nih kan ada ketentuan sekarang PT 20%. Iya. Nah, ini kan civil society ini begitu sangat kritis sekali dengan PT 20%. Kemarin kita juga ngajukan gugatan ke MK juga terkait PT 20%. Nah, menurut Prof Nur sebagai seorang akademisi yang meneliti terkait demokrasi cukup lama dan mendalam, PT 20% ini seperti apa sih? Kenapa MK berkali-kali menolak gugatan itu dan harusnya seperti apa? Kalau menurut saya ya dihapuskan. Hapuskan 0%. Hapuskan 0%. Artinya semua partai politik bisa nyalonkan presiden. Betul. Nanti nggak terlalu banyak nanti capresnya kalau begitu? Timor Leste 16 capres. 16 capres. Apa nggak malu-maluin? 16 capres. Capres. Timor Leste 15-nya gimana nanti? Kita sangat menghina kecerdasan rakyat kita kok selama ini. Gitu ya. Jadi 16. Bayangkan Timor Leste yang belum lama merdeka dengan tingkat pendidikan yang sangat jauh dari kita, capresnya bisa kayak begitu. Skotlandia yang cuma sepetak itu, partainya tuh banyak sampai 30-an. Skotlandia. Jadi mengapa kita meremehkan? Kalau kita kan rujukannya nih seperti Amerika nih, partai cuma 2 katanya. Enggak, Amerika ada partai komunis bahkan. Banyak enggak, sekali yang partai. Yang lolos di ini. Enggak, itu by nature. By nature. By nature. Karena dia punya long history tentang itu. Tapi kalau bicara partai, di Inggris pun tidak hanya 2. Banyak. Nah, kalau di Amerika kan presiden capres cuma 2 gitu kan. Iya, karena memang yang lain sudah pasti kandidat yang sangat serius sebagai kandidat ketiga yang menantang waktu itu. Kalau nggak salah Clinton dan Bush senior itu Ross Perot. Independen ya? Independen. Setelah itu nggak ada lagi karena perlu modal besar banget. Okay. Dan nggak ada partai yang punya modal sebesar Demokrat dan Republik. Itu mereka partai yang pendanaannya tidak tertandingi di Amerika. Tapi kalau kita bicara partai banyak, Tapi bicara calon presiden bukan karena aturan yang kemudian mengkat hak konstitusional mereka untuk mengajukan, tapi memang realistis. Siapa yang bisa melampaui kedikdayaan dalam banyak aspek, termasuk aspek finansial Republik dan Demokrat. Oke. Ini argumen MK yang saya baca ya. Itu salah satunya kenapa PT 20% masih tetap dipertahankan. Itu adalah untuk memperkuat sistem presidensialisme. Karena kalau capres terpilih, dia tidak mendapatkan dukungan kuat dari parlemen. Itu ini akan memperkuat bahaya. Sistem presidensialisme atau memperkuat presiden? Ya kalau bahasa Mahkamah Konstitusi kita punya pengalaman di tahun 2004 ada 5 kandidat dan 5-5-nya orang-orang terbaik anak bangsa saat itu. Oke. Indonesia aman, tidak ada masalah dalam pemilihan dan everybody happy karena orang-orang yang terpilih memang mewakili aspirasi masyarakat waktu itu. Waktu itu belum ada PT ya? Kalau saya tidak salah sangat sedikit dan bisa dianggap bisa dinafikan lah. Intinya begitu ya. Jadi ada Bu Mega dengan Pak Hasyim Muzadi. Oke. Ada Pak Wiranto dengan Pak Solahuddin Wahid. Oke. Ada Pak SBY JK. Ada Pak Amin Rais dan Pak Siswono Yudhoyono. Ada Pak Hamzah Has dengan Pak Agung Gumelar. Indonesia aman. Indonesia aman. Cerdas memilih pertarungan ide, tokoh-tokoh reformasi, tokoh tentara, tokoh pergerakan nasionalis ada semua di situ. Nggak kayak kemarin ya, lu lagi ya. Lagi dengan polarisasi ya. Ya tema-tema juga jadi basi gitu ya. Kita bicara polarisasi bicara yang lain, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita sendiri punya pengalaman bahwa banyak calonnya yang jadi 5 semua under control. Dan kita puas memilihnya. Karena pilihannya itu bukan pilihan oligarki. Pilihan yang memang
mewakili hampir aliran dan juga konstituennya. Minimal konstituen partai-partainya teraspirasi. Iya. Kenapa kemudian jadi ahistoris semua sekarang? Iya, padahal 2004 itu ya. Belum lama. Iya. Belum lama. Oke. Jadi kalau memang ada kekhawatiran bahwasanya PT 0% itu nanti tidak mendapat dukungan dari parlemen? Yang khawatir adalah pimpinan partai sebetulnya. Oh gitu ya. Rakyat nggak khawatir, rakyat happy pilihannya banyak. Oke. Iya dong, ibarat makanan. Misal nih, pilihan Prof. 2 sama pilihan lebih banyak kan. Misal nih, Prof. Senang pilihan banyak. Ada partai baru umpamanya, ada partai baru. Dia campaign dan dia menang pilpres gitu ya. Sedangkan dia nggak lolos threshold, parlemennya nggak lolos threshold, itu gimana? Nggak, sebelum kesana tadi saya tertarik dengan presidensialisme. Sistem presidensialisme itu memang secara DNA-nya adalah sistem yang memang berikan peluang yang sama kuatnya antara presiden dan legislatif. Karena dua-duanya otoritatif, dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehingga legitimasinya kuat. Jadi sebetulnya tidak perlu kekhawatiran bahwa akan ada satu gerakan yang memang akan mengancam eksistensi presiden. Karena dia sangat kuat, pilihannya langsung dari rakyat. Kalau konsep yang kayak divided government atau pemerintahan terbelah itu gimana? Kenyataannya penelitian Caibub mengatakan bahwa banyak pemerintahan yang sebetulnya minoritas di parlemen itu survive sampai akhirnya. Nah, contoh nih, presiden terpilih tapi dukungan minoritas di parlemen. Gak masalah. Dia mengajukan RUU, mengajukan APBN, diganjal di parlemen kan nggak bisa, Prof. Tugas presiden meyakinkan rakyat bahwa ini bagus. Walaupun di kebijakan parlemen ini bagus. ini. Dan mohon maaf, saya gagal orang-orang mereka ini. Jadi saya tidak bisa melayani Anda dengan baik karena saya di-cut oleh mereka, oleh parlemen. Dan itu kan menimbulkan citra jelek buat parlemen. Misalnya nih ada undang-undang yang menguntungkan buruh, di-cut sama DPR. Yang jelek namanya DPR dong. Nah pasti dalam perkembangannya DPR ini nggak akan main cut. Ya kan dia akan pilih-pilih dulu kan. Kalau memang ini kebijakan baik, bunuh diri buat dia secara pencitraan kalau dia mengkat kebijakan. Makanya ini dituntut presidennya harus membuat satu kebijakan yang oke. Jadi formulasi presidensialisme adalah presiden didukung rakyat dan juga didukung mayoritas parlemen, itu bukan konsep presidensialisme? Oh enggak, presidensialisme itu memang murni dari rakyat. Oke. Gitu. Oke. Itu yang harus dipegang, itu prinsip secara teori. Makanya saya bilang ini mendukung sistem presidensialisme atau mendukung presiden. Iya. Ini menarik nih. Soalnya dalam argumen-argumen itu adalah penguatan presidensialisme. Itu cara berpikir menakut-nakuti rakyat. Oke. Dan itu klasik. Jadi dulu ada namanya Profesor Juan Lins dari Brazil. Dia mengatakan ini disebut sebagai the peril of presidentialism. Hati-hati dengan sistem presidensialisme, bubarin aja presidensialisme, jadikan parlemen. Kenapa? Karena akan selalu terancam presiden itu. Tapi kan kemudian tidak semudah itu. Ya kan? Ada kombinasi yang kemudian memungkinkan presiden ini mayoritas. Tapi dalam kasus terakhir, dalam kajian terakhir Caibub misalnya mengatakan di dalam konteks empirisnya tidak selamanya presiden yang minoritas di parlemen itu jadi fail. Malah dia survive sampai periodenya selesai. Iya. Jadi ini menarik juga ya. Saya itu kadang-kadang ini kan 30 gugatan nih sudah masuk ke MK nih. PKS kemarin udah yang ke-31. 31. Dan memang PKS mengambil posisi yang agak berbeda sedikit, Prof. Jadi PKS mengajukan presidensial threshold diturunkan, bukan dihapus 0%. Dengan argumen kita menggunakan sebuah metodologi oleh tim hukum ya, number effective parliamentary ya, ENPP, effective number of parliamentary party ya. Jadi partai yang efektif di parlemen itu seperti apa gitu ya. Pakai hitungan matematika sih, tim hukum yang paham lah. Pakai hitungan matematika ketemulah angka 7-9%. Kemarin kan Hakim MK salah satunya mengatakan begini, ini kenapa PKS minta turun 7-9%? Apa gara-gara suara PKS di sekitaran itu? Oh enggak, kita pakai hitung-hitungan. Ada rata terbawah gitu ya, rata terbawah di parlemen. Kita buat formulasinya dan kemudian kita ajukan. Intinya PKS ingin mencoba gitu, karena gugatan selama ini 0% itu ditolak semua, Prof. Minta 0% ditolak semua. Nah, kita PKS ini ingin membuat memecah kebuntuan lah, ambil jalan tengah. Oke, kita ikuti argumennya MK seperti apa? Oke, kita ikuti, kita
jalani itu apa yang sudah diputuskan oleh MK. Nah, tapi kita ambil argumen itu untuk kita sampaikan lagi. 20% nggak ada dalilnya. Kalau 7-90% ini dalilnya. Kira-kira begitu. Jadi menurut tim hukum PKS ada 30 gugatan yang sudah masuk ke MK dan semua tidak diterima atau ditolak oleh MK ya. Ada macam-macam putusan. Intinya PT 0% tidak bisa dieksekusi lah, dijalankan. Dan dibuat open legal policy itu dibalikin lagi ke DPR. Jadi kalau mau ngubah DPR yang ngubah, bukan MK gitu kan. Nah di saat yang sama nih banyak juga ngomong ke PKS, ngapain PKS ikut bahas di DPR, kenapa kok masih nuntut ke MK? Sederhana jawaban kami. Di DPR kita berjuang kalah. Karena kita minoritas kan, kita nolak, bahkan kita WO waktu itu, walk out gitu ya. Tetap diputusin pemerintah dan DPR koalisi memutuskan itu. Yang kedua, kita ajukan lagi ke RUU-nya ke Prolegnas, di drop. Jadi mau kemana lagi? PKS harus memperjuangkan aspirasi rakyat gitu kan. Akhirnya ke MK. Nah, kira-kira nih Prof, tadi yang saya sampaikan, yang saya tanyakan adalah ini bagaimana nih 30 gugatan ditolak dan apa nih argumen MK kok bisa sampai seperti itu? Menurut Prof gimana nih? Saya kurang tahu ya, tapi saya melihat tidak cukup empirik pendekatan hukum yang digunakan. Karena dari sisi empirisme, setidaknya dalam kacamata politik, itu sudah banyak kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, satu, ini jadi ajang jual beli kursi dan suara. Gara-gara pemenuhan tadi, threshold tadi, orang memanfaatkan itu. Baik untuk yang membeli presiden gitu ya, tiket capres maksudnya. Ini kan akan efeknya sampai pilkada. Oh iya betul. Iya kan? Pilkada ini juga kan ya. berlaku di level daerah kan. Peraturan ini ya, 20% kursi dan 25% suara ini kan sampai daerah. Jadi setiap kali mau dapat dukungan partai jadinya hitung begitu ya. Jadi kita melestarikan jual beli suara dengan kata lain. Dan itu terjadi. Kami melakukan riset dan kami temukan ada 10 orang yang mengaku mereka ditawari. Ada orang datang, ini kita punya suara sekian jumlahnya. Ada yang mulai 250 juta per kursi, 300, 400 sampai M. Dan itu terjadi kalau mau memenuhi kuota itu. Itu yang menyebabkan politik biaya tinggi di Indonesia. Dan itu menyebabkan apa? Ini efek yang kedua ya, setelah tadi. Membiasakan diri untuk jual beli suara. Dan penelitian Barroncourt mengatakan orang sekarang maju pilkada itu atau berkecimpung dalam politik lokal itu motivasinya salah satunya bermain untuk jual beli suara. Itu penelitian Barroncourt. Karena itu menguntungkan. Jadi sampai tereduksi betul makna election yang harusnya sangat baik itu menjadi masalah jual beli suara. Barroncourt mengatakan gitu. Nah, yang kedua, karena biaya politik tinggi, siapa yang bisa membiayai itu? Bohir, investor, cukong. Makanya betul Pak Mahfud mengatakan 92% Cakada itu punya terkait dengan investor. 92%. Artinya apa? Kita melestarikan juga oligarki di level daerah. Jadi fenomena oligarki itu di situ ya kita runutnya ya. Jadi biaya politik yang tinggi akhirnya terbatasi untuk kompetisi sehingga disitulah palangan pemodal atau oligarki itu berperan gitu ya. Jadi sejak awal proses kompetisi politik di daerah itu sudah penuh dengan nuansa oligarki dan money politics. Simply karena aturan ini. Dan PT itu. Kalau di luar negeri sendiri gimana, Prof? Sangat tidak umum. Nggak umum ya? Sangat tidak umum. Jadi presidensial threshold itu nggak ada? Atau gimana? Sangat tidak umum. Sangat tidak umum. Ya, jadi nyaris saya kira tidak dipraktikkan oleh satu negara yang demokrasinya kuat dan benar. Gitu. Dan coba bayangkan kalau tidak ada, kan proses seperti itu kan hilang. Iya. Hilang. Membiasakan politisi untuk berperilaku seperti itu kan jadi hilang. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara polarisasi, ya kan? Kemudian partai jadi ajang sekedar bukan pengkaderan yang murni lagi, tinggal tunggu waktu pada saat hari pemilihan kita lihat kemana arah angin dan kemana arah uang. Itu yang akhirnya sangat menentukan proses perjenjangan kaderisasi yang harusnya akan melahirkan sosok
politisi ulung, pemimpin daerah yang hebat dari satu partai politik tidak berlaku karena dia tidak punya hak akhirnya untuk mengangkat kadernya karena simply dia tidak bisa memenuhi PT itu. Terus buat apa bikin partai kalau harus mendukung partai yang lain? Simply karena dia tidak bisa memenuhi PT. Idealnya partai itu adalah ajang atau kawah candra di muka untuk melakukan kaderisasi dari seorang yang tidak paham politik untuk menjadi sangat qualified untuk memimpin daerah. Itu esensi salah satunya keberadaan partai politik. Kawah candra di muka. Tapi uniknya ya, waktu kita berjuang menolak PT 20% itu ya di DPR ini, banyak partai politik pendukung pemerintah yang mendukung itu. Itu fenomena yang unik tuh. Kenapa justru partai politik tidak, kalau berpikirnya ingin kita kaderisasi, anggota partai politik kita nyalon, kenapa banyak yang mendukung juga? Bukan hanya pemerintah. Ya mungkin bisa jadi ini bisa dikonfirmasi dengan mereka ya. Tapi yang jelas ini akan membuat kemudahan mungkin ya bagi mereka untuk terus punya posisi menentukan di dalam proses ini. Karena kalau dilepas sama sekali bisa jadi posisi mereka menjadi sangat lemah gitu, atau tidak sepowerful yang ada ketika aturan ini ada begitu ya. Daya genggam mereka terhadap kekuasaan menjadi agak lumer gitu, agak mencair gitu. Jadi kalau kita mau mengusulkan bagaimana cara menurunkan biaya politik yang tinggi, salah satunya adalah hapuskan PT itu. Hapuskan PT itu. Kalau ini parliamentary threshold, kan kita sekarang 44%. Artinya itu kan kita memaksa partai untuk lebih serius membuat partai. Okay. Ya, bukan partai. Nah satu lagi, PT itu menyebabkan orang-orang atau tokoh-tokoh potensial yang punya visi segar, punya tingkat kebersihan politik yang tinggi, punya cita-cita yang mungkin lebih baik untuk Indonesia ke depan itu menjadi hilang, perish. Kalau ada PT 20% ya? Karena ada PT 20%. Nggak dapat tiket. Nggak dapat tiket. Yang punya tiket kadang-kadang karena oligark nggak mau dia gitu. Sudah digerumuti oligark. Ide-idenya sangat pendek begitu. Gitu ya. Isinya biasa-biasa aja gitu kan. Nah ini kan ironis ya. Saya dengar Prof Firman nulis juga buku tentang itu ya, demokrasi dan oligark ya. Iya. Kumpulan tulisan. Iya. Bisa ada di bawah nih, gimana? Kebetulan saya bawa juga nih. Oke. Bisa tunjukkan kamera? Ini teman-teman nanti kalau bisa salah satu menjadi referensi ya terkait dengan demokrasi dan oligarki. Ini memang kalau PT 0% ini jadinya oligark nggak terlalu punya pengaruh ya? Atau minimal termitigasi lah, pengaruhnya nggak terlalu. Dan ajangnya menjadi nggak banyak. Sehingga partai itu punya insentif untuk mencalonkan capresnya dari internalnya yang sendiri genuine, ya, genuine ya, sehingga benar-benar menjadi kaderisasi pemimpin bangsa ya. Kita punya opportunity untuk mencalonkan kader kita, gitu kan. Maka serius kita kaderisasi, serius menjual kader partai, gitu kan. Oke. Nah ini kan jadi punah semua semangat itu kan. Iya. Apalagi uniknya nih untuk 2024 ini. PT 20% yang dipakai itu tiketnya yang sebelumnya ya? Itu lebih absurd lagi. itu absurd sekali itu. Itu pakai logika apapun itu susah masuk gitu. Bisa, ya. Dan itu sangat bertentangan dengan makna pemilu serentak. Iya. Iya benar. Serentak bagaimana serentak? Yang dihitung yang 5 tahun yang lalu. Iya. Itu logiknya nggak masuk itu. Nggak masuk sama sekali. Dan itu saya nggak tahu ini apa yang dipertontonkan oleh MK ini bagi sejarah politik Indonesia ya. Ya alhamdulillah nih PKS sudah berjuang nih. Iya. Paling nggak punya tanggung jawab sejarah ketika ditanya oleh generasi setelahnya, kami sudah berjuang dan kalaupun kalah ya udah itu sudah fakta yang sudah kita perjuangkan ya. Terakhir nih Prof, terkait catatan demokrasi kita ya. Jadi kita kan sudah sejak reformasi 98 ya, sudah 2 dekade lebih lah kita melakukan demokratisasi. Kemudian kita ganti-ganti presiden, kemudian ada zaman Pak SBY, kemudian sekarang Pak Jokowi. Setelah Prof Firman meneliti nih dari perjalanan demokrasi pasca reformasi ini seperti apa setelah zamannya Pak SBY sekarang Pak Jokowi, ini generasi mendatang ini seperti apa nih legasinya, warisan yang akan diperoleh gitu ya dengan kondisi demokrasi kita saat ini? Iya, kalau tidak banyak berubah ya ini kita akan kembali masuk dalam situasi demokrasi yang stagnan atau bahkan mengalami regresi, pemunduran. Seperti apa itu? Atau ada istilah post-demokrasi. Post-demokrasi. Itu seperti apa? Post-demokrasi. Post-demokrasi itu perangkat demokrasinya ada. Oke. Tapi ada pemilu lah ya. Tapi substansinya ini masalah elitnya elit. It's all about the elite of the elite. Krem ala krem. Oh, gitu. Jadi kalau kita
makan es krim, ada krimnya Ya. di atas. Ini ada krimnya lagi. Jadi ini makan itu aja ya. Itu penentunya itu. Jadi secara substansial Iya. bahwa kehidupan politik kita ini lebih pada mengikuti apa yang diinginkan oleh para penguasa yang dibantu oleh oligark. Saya kira ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa saat ini oligark sedang berjaya dan semakin berjaya karena tempatnya ini cocok. Kenapa begitu? Karena oligarki cocok itu menurut catatan para pengamat oligarki itu setidaknya ada 2. Ketimpangan yang dahsyat dan penegakan hukum yang lemah. Ketimpangan dan penegakan hukum. Ketimpangan ekonomi. Saat ini 1% penduduk kita menguasai 46,6%. Kalau dinaikkan jadi 10%, dia menguasai 75%. Ya. Indonesia itu salah satu negara paling timpang di dunia. Ya, jadi Masuk 90% kita nih, kita semua nih, ini rebutan yang 20%. Iya. Nah, catatan Jeffrey Winters itu menarik ya. Saya hanya mengulang saja. Bahwa oligarki di Athena terbentuk, dia menghitung 500 orang kaya di sana, di Yunani kuno waktu itu. Dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Perbandingan kekayaan mereka 1:20.000. 10.000. 1:10.000. Jadi itu ada oligarki itu. Oh gitu ya. Jadi ya. Kemudian di Amerika saat ini menurut Winters 7 tahun yang lalu kalau saya nggak salah. Dia ngomong 1:20.000. Nah, Indonesia pada waktu itu disampaikan oleh Winters 1:630.000. Jadi kita itu lebih timpang gitu ya dibandingkan Amerika ya? Oh, sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Bahkan ada sebetulnya satu penelitian. Padahal itu bahkan sampai 800 yang update ya 822.000. Makanya ketimpangannya luar biasa. 10 orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya bisa hampir setengah belanja negara kita. Yang menarik kan itu yang penelitiannya Oxfam itu ya. Ya itu 2017 itu. Jadi bisa terbayang itu ketimpangan luar biasa. Iya. Dan ada orang kaya lokal gitu ya. Lokal bos ya. Lokal bos. Nah ini yang jadi political player juga, political actor gitu. Dan belum lagi ketimpangan ya. Bagaimana treatment pada satu kelompok, pada satu orang kadang-kala itu tidak sesuai dengan yang diharapkan karena faktor-faktor non hukum yang bermain di situ gitu ya. Kedekatan dengan kekuasaan dan lain-lain gitu ya. Selain tadi itu masalah ketimpangan, masalah oligark dan sebagainya, apalagi catatan demokrasi di era Presiden Joko Widodo saat ini? Kita punya strong government, tapi not really committed to democracy. Jadi strong government but not committed. Not really committed. Jadi leadershipnya. Jadi sebagai misal ada ide untuk memperpanjang. Extension ya. Extension. Yang jelas-jelas tidak konstitusional. Melawan semangat reformasi. Dan jelas merugikan demokrasi Indonesia yang ingin dibangun. Tapi apa dampak pada orang yang mengusung itu? Gak ada. Baik-baik saja. Beda kalau kita punya leadership yang komitmennya kuat terhadap dia mengusung ketua-ketua partai waktu itu ya. Dan dia akan sangat tersinggung. Dia akan sangat tersinggung, dia akan sangat melawan di depan publik. Begitu. Kemudian bagaimana pemilu berjalan di tahun 2020, pilkada ya. Ternyata ada catatan yang mengatakan politik dinastinya naik 300%. Politik dinasti naik 300%. 300%. Jadi bisa dibayangkan, ada pilkada, pemilu banyak. Iya. Tapi kualitasnya dong kita lihat, substansinya. Kalau kita bicara pemilu, di era Orde Baru pun pemilu teratur, ada. Tapi kan siapa yang berani bilang Orde Baru itu adalah masa demokrasi kita? Bicara tentang korupsi politik ya? Iya. Parah lagi ya. Jadi masalah leadership yang kuat, tapi less demokratik. Kemudian juga dari sisi civil society. Ini juga kita lihat kecenderungannya civil society kita ini tidak terlalu berkembang saat ini. Ada yang terserap di dalam kekuasaan. I see. Kemudian juga bagaimana treatment terhadap kalangan kritis. Jadi ada beberapa catatan dari misalnya
kalau saya tidak salah dari Economist Intelligence Unit ya. Salah Iya. satunya terkait dengan partisipasi, kita lemah sekali itu. Lemah sekali dari sisi partisipasi politik ya. Sehingga muncul memang banyak fenomena kebijakan yang disusun tanpa mempedulikan partisipasi masyarakat. Sehingga muncul banyak sekali judicial review atau demonstrasi. Itu indikasi bahwa suatu kebijakan itu tidak aspiratif. Jadi undang-undang dibuat, di demo, habis itu di judicial review, putusan MK keluar, inkonstitusional. Terus ngapain aja bikin undang-undang begitu ya? Dipatok 100 hari harus selesai, padahal pasalnya ribuan gitu ya. Bikin ibu kota negara cepet-cepet gitu kan? Ya. Jadi itu menyedihkan juga ya. Kemudian legasinya kalau tidak ada perubahan adalah matinya checks and balances. Oke. Di level trias politika. Iya. Di mana legislatif saat ini hanya menjadi rubber stamp. Tukang stempel kepentingan pemerintah. Pemerintah pengen kebijakan seperti ini harus jadi itu barang gitu kan. Jadi itu barang. Yang pasang badan parlemen begitu kan. Ya mungkin beberapa partai oposisi lah yang agak ini ya, bereaksi gitu ya. Kan Pak Presiden Joko Widodo pernah bilang, Indonesia itu enggak butuh oposisi. Kita bangun bersama, gotong royong, itu gimana? Mengingatkan saya pada seorang tokoh di Orde Baru ya. Sebagai itu. Begitu ya. Jadi tetap ya, bahwasanya demokrasi untuk tetap sehat membutuhkan oposisi yang sehat juga. Justru di negara-negara paling makmur, paling stabil adalah negara-negara yang menjaga eksistensi oposisinya. Oke. Anda bayangkan di negara-negara Skandinavia yang namanya oposisi itu berhadap-hadapan loh dengan pemerintah kalau mereka sedang sidang di parlemen. Disebutnya sebagai shadow cabinet, kabinet bayangan. Dia akan mengkritisi setiap kebijakan per departemen yang memang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dia akan kulik-kulik statement menterinya beberapa waktu lalu yang menjanjikan sesuatu ternyata omong doang. Itu akan dibawa dalam sidang. Jadi oposisi itu malah difasilitasi, diperkuat. Oke. Disitulah kemudian oposisi bisa memainkan perannya sebagai penyimbang kekuasaan, sebagai kontrol kekuasaan, sebagai kalangan yang bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh pemerintah, yang bisa memberikan tawaran penglihatan hal-hal yang tidak bisa dilihat pemerintah, sehingga kebijakan ini menjadi lebih komprehensif, tidak one side, begitu kan? Dan ini dalam kaidah demokrasi berarti kedaulatan rakyat itu lebih terjamin, karena semua sisi baik oposisi maupun pemerintah bisa bermain di situ dengan cantik. Melahirkan kebijakan-kebijakan yang memang fully untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan satu sisi saja. Gitu. Negara-negara Skandinavia itu adalah negara-negara yang oposisinya kuat. Bahkan ada the leader of opposition, disebutnya sebagai pemimpin oposisi di dalam parlemen. Begitu. Dan justru di negara itu adalah negara-negara yang secara finansial baik, stabil, begitu kan. Nah di Indonesia ini selalu dihembus-hembuskan bahwa oposisi itu adalah miliknya the loser. Kerjanya hanya untuk cari seperti tidak bermartabat gitu ya. Gitu, seperti tidak bermartabat. Nggak dapat kue gitu kan, nggak dapat resources gitu kan. Nah, di negara-negara yang otoriter, ya memang tidak ada oposisi. Tapi masalahnya kita sepakat nggak menjadi negara otoriter itu aja. Kalau menjadi demokrasi jangan tanggung-tanggung gitu kan maksudnya. Kalau nggak jadi negara otoriter sekalian gitu. Daripada otoriter malu-malu atau jadi post demokrasi. Oke. Menarik. Insight dari Prof. Firmanur, memang ada sebuah kata-kata bijak ya. Demokrasi tanpa kedisiplinan itu akan menjadi chaotic. Tapi kedisiplinan tanpa ada nilai-nilai demokrasi, maka itu adalah otoritarianisme. Jadi fasis. Jadi fasisme. Ya. Jadi kalau yang kata-kata yang pertama, demokrasi tanpa kedisiplinan itu akan chaotic, itu kata-kata almarhum Profesor B.J. Habibie. Jadi beliau bilang demokrasi sangat penting, tapi tanpa kedisiplinan kata dia, kita akan menjadi bangsa yang tidak mempunyai daya saing. Jadi memang keseimbangan di situ mungkin ya. Profesor B.J. Habibie itu di acara PKS waktu itu menyampaikan, ya karena memang banyak kader-kader PKS yang juga alumni ini ya program Habibie waktu itu ya. Sehingga beliau menitipkan bagaimana kekuatan Islam itu tidak hanya sebagai pelengkap demokrasi, tapi juga bisa menjadi tokoh yang bisa menjadikan demokrasi Indonesia itu menjadi semakin baik. Sekali lagi terima kasih Prof. Firmanur atas waktunya, ilmunya luar biasa. Ini daging semua nih. Ini kalau dibuat kuliah ini berapa semester ini?
diringkas menjadi sebuah topik yang hangat untuk bisa kita diskusikan. Semoga audiens PKS TV, PKS Podcast bisa menikmati hidangan diskusi kita ya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.